Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlil fala hadiyalah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd, fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal hadi hadyu Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Ma'asal muslimin, ikhwani fillah wa akhwati, bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudariku rahimani wa rahmakumullah. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang mempertemukan kita kembali dalam kajian kitab Aqidatus Salaf wa Ashabil Hadis oleh Al-Imam As-Sabuni Asy-Syafi'i yang wafat tahun 449 Hijriah rahimahullahu taala. Kita sekarang sampai pada halaman 252. Halaman 252. Langsung kita baca dari nama Aba Ubaid Al-Qasim Ibnu Sallam. Ada riwayat ucapan dari seorang ulama as-salaf yang hidup di abad 3 Hijriah atau tepatnya yang meninggal tahun 224 Hijriah yang bernama Al-Imam Abu Ubaid Al-Qasim Ibnu Sallam rahimahullah ta'ala. Beliau berkata, Al-muttabi'u li sunnati kal qabidi alal jamr. Orang yang mengikuti sunnah Rasul, sunnah para sahabat Rasul, itu seperti orang yang memegang bara api. Wa huwal yauma indi afdalu min darbis sayfi fi sabilillah. Kemudian kata Al-Imam Abu Ubaid Al-Qasim bin Sallam, dan orang yang berpegang teguh dengan sunnah Rasul, sunnah para sahabat Rasul pada hari ini, yaitu pada waktu zaman beliau yang masih hidup di awal-awal kejayaan Islam abad ketiga Hijriah. Beliau mengatakan orang yang berpegang dengan sunnah pada hari ini lebih afdal menurutku daripada yang memegang senjata berjihad di jalan Allah Subhanahu wa taala. Ma'asal muslimin, ikhwani fillah wa akhwati rahimani wa rahmakumullah. Dalam ucapan beliau ini ada dua hal yang ingin kita jelaskan. Yang pertama, ucapan beliau al-muttabi' li sunnah kal qabidi alal jamr. Orang yang berpegang teguh dengan sunnah Rasul, sunnah para sahabat Rasul, apalagi yang berkaitan dengan akidah, itu seperti orang yang memegang bara api. Ucapan beliau ini mungkin diambil dari sabda Rasul, dari hadis Anas bin Malik radhiyallahu anhu yang diriwayatkan Imam Tirmidzi dan disahihkan oleh Syekh Al-Albani rahimahullah taala. Rasul mengatakan, ya'ti 'alan nasi zamanun
as-sabir ala dinihi kal qabidi alal jamr. Sekali lagi hadis riwayat Imam Tirmidzi dengan sanad yang sahih dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu, Rasul mengatakan akan datang suatu zaman orang yang bersabar di atas agamanya, yaitu agama Islam yang diajarkan oleh Rasul kepada para sahabat beliau, yang diajarkan oleh para sahabat kepada para tabi'in. Orang yang bersabar dalam berpegang teguh dengan agamanya, yaitu Islam yang murni, Islam ala Rasul, Islam ala para sahabat Rasul, itu kata Rasul seperti orang yang memegang bara api. As-sabir ala dini kal qabid alal jamr. Mungkin lebih mantapnya lagi kita mau bacakan sarah penjelasan dari Syekh Abdurrahman As-Sa'di tentang hadis tadi dari kitab beliau Bahjatu Qulubil Abrar wa Qurratu Uyunil Akhyar fi Syarhi Jawamil Akhbar. Ini kumpulan sarah hadis seperti Arba'in Nawawiyah. Kalau Arba'in Nawawiyah 40 sekian hadis. Kalau ini 99 hadis. Ya, dulu pernah kita kaji sebagiannya. Di hadis yang terakhir, beliau menyampaikan tadi, yaitu hadis Anas bin Malik, Rasul SAW bersabda, ya'ti ala nasi zamanun al-qabid ala dini kal qabid alal jamr. Akan datang kepada manusia suatu zaman orang yang berpegang teguh dengan agamanya seperti orang yang memegang bara api. Rawahu Tirmidzi. Kata Syekh Abdurrahman As-Sa'di rahimahullah, wa hadzal hadis aidan yaqtadi khabaran wa irsyadan. Hadis ini mencakup kabar berita dan sekaligus petunjuk arahan dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa amal al-khabar, adapun tentang kabar berita, fa innahu sallallahu alaihi wasallam akhbara anna fi akhir zaman yakilul khairu wa asbabuhu wa yaktsuru syarru wa asbabuhu. Dalam masalah kabar berita yang ada dalam hadis ini, Rasul mengabarkan bahwasanya di akhir zaman kebaikan itu sedikit, jalan-jalan kepada kebaikan sedikit, orang-orang yang baik itu sedikit dibandingkan dengan yang jelek. Wa yaktsuru syarr, kejelekan merajalela di mana-mana. Baik kejelekan kesyirikan, kebid'ahan, kemaksiatan. Dan ini juga yang Rasul sabdakan, la yati zamanun illa walladhi ba'dahu syarrun minhu. Tidak akan datang suatu hari kecuali setelahnya lebih jelek daripada apa? Sebelumnya. Antum bisa bayangkan di abad ketiga Hijriah, ya, masih lebih dekat dengan para sahabat, dengan Rasul, para tabi'in dan para tabi'ut tabi'in. Abu Ubaid Al-Qasim bin Salam mengatakan orang yang berpegang dengan sunnah Rasul itu terasing. Seperti yang kita sampaikan pada kajian yang lalu. Itu di abad ketiga Hijriah. Gimana di abad ke-15 Hijriah ini? Luar biasa. Ini sekali lagi harus kita pahami. Kata Syekh Abdurrahman As-Sa'di, inilah yang Rasul kabarkan di akhir zaman semakin merajalela kejelekan. Baik itu tadi kesyirikan, kebid'ahan ataupun kemaksiatan. Yang baik masih ada, at-taifa'an mansurah masih ada, tapi sangat sedikit minoritas. Wa annahu inda dzalik yakunul mutamassik bid-din minan nas aqallul qalil. Pada saat itulah orang yang berpegang teguh dengan agama Islam yang murni, Islam ala Rasulillah, Islam ala para sahabat Rasul, itu sangat aqallul qalil. Ya, sangat minoritas, sangat sedikit. Ya. Wa hadzal qalil fi halati syiddah wa masyaqqah azimah. Mereka yang berpegang teguh dengan sunnah Rasul yang minoritas itu dalam keadaan, kata beliau, halati syiddah, terintimidasi yang sangat berat sekali. Ya.
Kata beliau, kahalatil qabid alal jamr, seperti orang yang memegang bara api. Ada enggak yang pernah memegang bara api? Atau yang mau nyoba? Hah? Ya, kita bisa bayangkan bagaimana panasnya, bagaimana sakitnya, bagaimana pahitnya. Tapi inilah huffatil jannatul bil makari. Kata Rasul, surga dikelilingi dengan hal-hal yang tidak menyenangkan. Perlu pengorbanan, perlu perjuangan, perlu kesabaran. Dalam hadis yang lain Rasul mengatakan, inna min waraikum ayyamas sabr. Sesungguhnya di belakang kalian akan ada hari-hari yang butuh kesabaran. Lil mutamassik fiha bima antum alai ajru khamsina minkum. Kata Rasul, pahala orang yang berpegang teguh dengan sunnah Rasul dikala diasingkan oleh manusia karena kebenaran yang dipegang erat tadi, itu akan mendapatkan pahala 50 kali lipat dibandingkan para sahabat Rasul sallallahu alaihi wasallam, karena sangat luar biasa ujiannya. Kemudian kata beliau, min quwwatil mu'aridin, karena kekuasaan orang-orang yang menyimpang, ya. Karena yang menyimpang kalau melihat orang yang di atas kebenaran pasti akan apa? Benci, akan memusuhi karena takut dibongkar penyimpangan kesesatannya. Maka menggunakan kekuasaannya, menggunakan kekuatannya untuk mengintimidasi, untuk menyudutkan yang di atas kebenaran tersebut. Takut kebongkar kedoknya. Wa katsatil fitan al-mudillah, dikala banyaknya ujian-ujian, fitnah, syubhat, terutama yang sangat sesat menyesatkan. Seperti yang kita sampaikan, bagaimana 72 yang sesat, 1 yang selamat, kata Rasul. Maka sungguh mereka ghuraba, terasing, minoritas. Ya. Fitnah syubhat wa syukuk wal ilhad, banyaknya fitnah syubhat, banyaknya penyimpangan-penyimpangan ahlu syubhat. Wa fitani syahwat, demikian pula fitnah syahwat kemaksiatan. Wan sirafil khalqi ila dunya wan himakihim fiha, terlebih ditambah dengan banyaknya orang yang lebih cinta dunia daripada akhirat. Bahkan yang tahu agama pun menjual agamanya untuk mendapatkan dunia mereka, untuk mendapatkan jabatan dan untuk mendapatkan kedudukan ataupun harta dari manusia. Menjual agamanya untuk mendapatkan urusan dunia. Lebih parah lagi, sebagaimana kata Rasul, di akhir zaman nanti akan ada apa? Fitan. Yusbir rajul mu'minan wa yumsi kafiran. Pagi harinya masih mukmin, sore harinya sudah kafir. Sore harinya masih mukmin, pagi harinya sudah kafir. Kenapa? Ya bi'udina wa bi'aradin dunya. Menjual agamanya untuk mendapatkan urusan dari apa? Dunia. Na'udzubillahi min dzalik. Luar biasa fitnah akhir zaman. Zahiran wa batinan, fitnah yang nampak maupun yang tersembunyi. Demikian pula wada' fil iman, kelemahan masalah apa? Al-iman. Ya. Wa syiddati tafarrud, demikian pula mereka-mereka yang berpegang teguh dengan sunnah Rasul, akidah Rasul, para sahabat Rasul, dalam keadaan apa? Tafarrud, sendirian. Liqillatil mu'in wal musa'id, tidak ada yang membantu, tidak ada yang apa? Menolong. Kadang ada sebagian orang yang tahu al-haq, tapi mau aman, tidak mau dibuli oleh orang, tidak mau dimusuhi oleh orang. Kalau orang Arab bilang habibul kul, ingin dicintai oleh semua orang, oleh iblis pun ingin dicintai. Na'udzubillahi min dzalik. Maka apa? Menjual agamanya. Summum bukmun umyum la fahum la yarji'un. Na'udzubillahi min dzalik. Ini zaman fitan. Ya. Walakin al-mutamassik bidini al-qa'im bidaf'i hadil mu'aradat wal awaik alati la yasmut laha illa ahlul basira wal yakin wa ahlul iman al-matin min afdalil khalqi wa arfa'hum indallahi darajah. Namun kata Syekh Abdurrahman As-Sa'di, namun orang yang masih konsisten, yang masih istiqomah berpegang teguh dengan agamanya, dengan akidah Rasul, akidah para sahabat Rasul, mereka bebas atau mereka selamat dalam menghadapi tantangan-rintangan tersebut, dan tidaklah yang bisa melewatinya kecuali orang-orang yang betul-betul kokoh keilmuannya, tentunya dengan taufik dari Allah Subhanahu wa taala, yang kokoh keimanannya. Merekalah sebaik-baik makhluk, kata beliau, wa arfa'uhum indallah darajah, yang paling tinggi derajatnya di sisi Allah Subhanahu wa taala, meskipun dihinakan oleh manusia.
Namun inna akramakum indallahi atqakum, ya. Wa a'dhamuhum qadran wa a'dhamu indahu qadran. Ini berkaitan dengan tadi kabar berita dari Rasulullah SAW. Kemudian yang kedua, kata beliau dalam hadis ini ada irsyad, petunjuk arahan dari Rasulullah SAW. Wa amal irsyad fa innahu irsyadun li ummatihi an yuwattinu anfusahum ala hadil hala. Petunjuk dalam hadis ini yaitu agar mereka-mereka yang berpegang teguh dengan Islam yang murni, Islam ala Rasul, Islam ala para sahabat Rasul, untuk menyiapkan diri menghadapi keadaan yang sangat amat dahsyat ini, ya. Sekali lagi kata beliau, an yuwattinu anfusahum ala hadil hala, siap mental, siap segalanya, karena ini sekali lagi dunia tempat ujian, banyak onak dan duri, banyak ujian dan halangan rintangan. Wa an ya'rifu annahu la budda minha. Orang yang berpegang dengan ajaran Rasul, ajaran para sahabat Rasul, harus siap. Memang ini sunnatullah, ya. Orang yang mau naik tingkat, ya, naik derajatnya pasti akan menghadapi apa? Ujian. Seperti dalam urusan dunia saja, orang yang mau naik tingkat sekolah, SMP, SMA, kuliah dan sebagainya, menghadapi ujian. Apalagi ini ujian akhirat, ya, ujian dalam urusan agama, ini suatu kepastian. Kemudian wa anna maktama hadil aqabat wa sabara ala dini wa imanihi ma'al mu'aradat fa inna lahu indallah a'la darajat. Namun yang bersabar di atas agamanya, tetap konsisten, istiqamah, meskipun banyak yang memusuhi, banyak yang iri dan dengki, maka dia akan mendapatkan kedudukan yang tinggi di hadapan Allah. Wa sayu'inuhu maula ala ma yuhibbu wa yarda, dan pasti Allah akan menolongnya cepat atau lambat. In tansurullaha yansurkum wa yutsabbit aqdamakum. Harus yakin dengan janji Allah Subhanahu wa taala. Fa innal ma'unata ala qadril ma'unah. Kata Asy-Syaikh, sesungguhnya pertolongan Allah sesuai dengan kebutuhan hamba tersebut ketika dalam keadaan kesulitan. Pasti innamal usri yusra. Lihat bagaimana perjuangan Imam Ahli Sunnah wal Jamaah, Imam Ahmad bin Hanbal rahimahullah. Seperti yang dikatakan oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah dalam kitab beliau Al-Aqidah Al-Asfahaniyah. 3 kekhalifahan menyiksa beliau, memenjarakan beliau. Beliau dipukul sampai pernah pingsan. Namun apa akhir dari cerita itu semuanya? Wal akibatil muttaqin. Allah memberikan keteguhan, kekuatan, pertolongan, kemenangan kepada Imam Ahmad. Sampai 3 khulafa itu meninggal dunia, diganti oleh al-mutawakkil Allah, al-khalifah al-mutawakkil. Allah menolong sunnah Rasul, menolong ahli sunnah, sampai Imam Ahmad digelari dengan Imam Ahli Sunnah wal Jamaah, ataupun bahkan sebagian ulama mengatakan beliau adalah as-siddiqus tsani, as-siddiq yang kedua. As-siddiq yang pertama siapa? Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Kenapa? Istiqomah, berpegang teguh dengan sunnah Rasul, akidah Rasul, Al-Quran, kalamullah, yang pada waktu itu ahlul bidah, kelompok-kelompok Jahmiyah, Mu'tazilah mengatakan Al-Quran makhluk dan dijadikan sebagai undang-undang dasar. Kekhalifahan pada waktu itu yang tidak mau mengatakan Al-Quran makhluk dipenjara, bahkan ada yang dibunuh. Imam Ahmad tetap tegar di atas akidah tersebut sampai Allah berikan pertolongan kepada beliau. Dan inilah yang sudah kita sampaikan kemarin dari ucapan Imam Ibnu Qayyim rahimahullah, al-haqqu mansurun wa mumtahanun, bahwasanya kebenaran pasti ditolong oleh Allah cepat atau lambat. Namun terkadang ada ujian, ada cobaan. Al-qabid alal al-jamar. Kemudian yang terakhir, ini masih panjang ucapan beliau, kita mau ringkas sampai akhirnya beliau mengatakan wa fama hadis syurur an mutarakimah. Ini bahasanya luar biasa indahnya kalau yang paham bahasa Arab. Kata beliau fama hadis syurur an mutarakimah. Ketika banyaknya kejelekan-kejelekan yang bertumpuk-tumpuk, wal amwaji al mutalatimah, dan banyaknya ombak-ombak yang
apa istilahnya yang bergulung-gulung itu, wal muzijat al mulimah, banyaknya rintangan-rintangan yang bermacam-macam, wal fitanil hadra wal mustaqbal al mudlahimah, banyaknya fitnah-fitnah yang ada, ya, baik sekarang maupun yang akan datang. Kemudian kata beliau, mahadil umur wa ghairiha tajidu misdaqa hadal hadis. Namun pasti, ya, engkau akan mendapati kebenaran sabda Rasul tadi. Walakin ma'dzalik fa innal mu'min la yaqnatu min rahmatillah. Meskipun banyaknya kejelekan-kejelekan, fitnah-fitnah tadi, seorang mukmin tidak boleh putus asa dari rahmat Allah Subhanahu wa taala. Terus istiqomah, terus bersabar, terus belajar, mengamalkan, mendakwakan ajaran Rasul sallallahu alaihi wasallam apapun yang terjadi. Wala ya'as min rahmatillah, jangan pernah putus asa dari rahmat Allah. Wala yakunu nadharuhum maksuran alal asbabid dhahira, dan jangan hanya pandangannya itu kepada hal-hal yang nampak saja. Artinya harus kita mengimani tadi janji-janji Allah Subhanahu wa taala. Ya, meskipun tadi ketika masih dalam keadaan proses ujian, diintimidasi, dibully, dicaci maki, diusir, bahkan lebih dari itu, tetap yakin wal akibatul muttaqin, pasti pertolongan akan datang. Innamal usri yusra, sesungguhnya setelah kesulitan pasti ada kemudahan. Ya. Demikian pula dalam mendakwahkan ajaran Rasul SAW, jangan pernah putus asa. Sekarang nggak diterima, besok nggak diterima, terus. Ya, ada kisah yang menarik dari seorang ulama Ahlussunnah yang bernama Taqiyuddin Al-Hilali. Suatu saat beliau datang ke sebuah desa. Beliau dakwah tauhid. Ya biasa, karena ada bisikan Wahabi memecah belah persatuan. Kalau dakwah tauhid, kalau berdakwah kepada akidah yang lurus, kalau melarang dari syirik bid'ah, nanti akan memecah belah umat. Awal kali beliau diusir dari desa itu. Beliau pergi, ya. Sebagaimana Rasul ketika sudah keadaan nggak mungkin kan pergi, sudah hijrah. Beberapa tahun setelah itu, beberapa saat setelah itu, beliau kembali lagi ke tempat itu atau desa itu. Beliau mendapati perubahan yang luar biasa. Dakwah sunnah sudah mulai menyebar di desa tersebut. Beliau terheran-heran. Ketika diselidiki, ternyata ketika beliau berdakwah itu ada 1-2 orang yang sebetulnya mengikuti kebenaran tersebut. Namun karena banyak yang memusuhi, nggak mau menampakkan diri. Namun mereka ini yang mendengar kebenaran tersebut, yang mau mengikuti kebenaran tersebut, mulai dakwah sedikit-sedikit. Ya. Sampai akhirnya banyak perubahan. Artinya jangan pernah putus asa dari rahmat Allah Subhanahu wa taala. Yang penting dakwah al-haq dengan cara yang hak, hasilnya serahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini kata beliau, wala yakunu nadharuhum maksuran alal asbabid dhahirah. Ya. Bal yakunu multafitan fi qalbi kulla waqtin ila musabbibil asbab. Ketika zaman seperti ini, orang yang berpegang dengan kebenaran, hendaknya hati terus bergantung kepada musabbibil asbab, yang mengatur alam semesta ini. Al-Karimil Wahhab, yang maha permula lagi maha memberi. Hati bergantung kepada Allah Subhanahu wa taala, menyerahkan semuanya kepada Allah. Wa yakunul faraj baina ainaihi, pasti akan ada pertolongan, pasti akan ada jalan keluar. Wa wa'dul ladzi la yukhlifuhu, dan pasti akan turun janji Allah yang tidak mungkin Allah mengingkari janjinya. In tansurullaha yansurkum bi annahu sayaj'alahu ba'da usri yusra, pasti setelah kesulitan ada kemudahan. Seperti kisah Rasul di kota Mekah, bagaimana beliau dimusuhi, diusir, bahkan mau dibunuh. Namun apa akhir ceritanya? Fathu Mekah. Allah berikan pertolongan. Idza ja'a nasrullahi wal fath. Ini sekali lagi, al-muttabi' li sunnah kal qabid alal jamr. Butuh keistiqomahan, kesabaran, butuh pengorbanan. Hati tetap bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Bagian yang kedua, kata Imam
Abu Ubaid Al-Qasim bin Salam rahimallah, wa huwal yauma indi afdal min darbi sayfi sabilillah. Berpegang dengan sunnah pada waktu itu ya, pada abad ketiga Hijriah, waktu zaman beliau itu, ini lebih afdal kata beliau daripada berjihad dengan senjata di jalan Allah Subhanahu wa taala. Ma'asal muslimin ikhwani fillah wa akhwati rahimani wa rahmakumullah. Al-Imam Ibnu Qayyim rahimahullah dalam kitab beliau Zadul Ma'ad menjelaskan jihad itu ada beberapa tingkatan atau tahapan. Yang pertama jihadun nafsi, jihad melawan diri sendiri, yaitu dengan al-ilmu, belajar ilmu. Dan ilmu yang dimaksud adalah qala Allah wa qala Rasul wa qala sahabat, firman Allah, sabda Rasul, dan ucapan para sahabat. Mengamalkan ilmu tersebut, kemudian mendakwakan ilmu tersebut, dan bersabar dalam belajar, beramal, berdakwah. Jadi sekali lagi, ini jihadun nafsi, berilmu atau belajar ilmu, mengamalkan ilmu, mendakwahkannya, bersabar di atasnya. Kemudian yang kedua tahapan jihad, kata beliau jihadus syaitan, jihad melawan setan, yaitu dengan dua hal, bisabri wal yakin, bersabar dan dengan keyakinan. Karena setan itu punya dua senjata menyesatkan manusia, fitnah syahwat dan syubhat. Syahwat kemaksiatan dilawan dengan kesabaran, syubhat kerancuan dibalas dengan, dihadapi dengan keyakinan al-ilmu. Sebagaimana firman Allah, wa ja'alna minhum a'immatan yahduna bi amrina lamma sabaru wa kanu bi ayatina yuqinun. Kami jadikan di antara mereka orang-orang yang menjadi pemimpin dalam agama karena sabar, mereka bersabar, yaitu bersabar menghadapi senjata syahwat setan tadi. Wa kanu bi ayatina yuqinun, dan mereka apa? Yakin dengan ayat-ayat kami. Kata Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah, bisabri wal yakin tunalul imamatu fid din. Dengan kesabaran, dengan keyakinan akan diraih kepemimpinan dalam agama. Ini jihad melawan syaitan. Yang ketiga, jihad melawan orang kafir, orang munafik. Ini ada 4 tahapannya. Dengan hati, yaitu dengan kita berbarok, berlepas diri dari orang-orang kafir munafik tersebut. Yang kedua, dengan lisan, yaitu dengan kita membantah syubhat orang-orang kafir munafikin. Kemudian yang ketiga, dengan harta. Ya. Di antaranya kita apa? Menginfakkan harta kita untuk misalnya mencetak buku-buku untuk berdakwah kepada mereka atau membantah syubhat mereka, atau mencetak buku-buku dengan dibagikan cuma-cuma untuk mendakwakan kaum muslimin kepada Islam yang sahih, Islam yang murni. Kemudian yang keempat, dengan senjata, dengan jiwa raga. Sebagaimana kata Rasul, jahidul musyrikin bi amwalikum wa anfusikum wa alsinatikum. Berjihadlah melawan orang-orang musyrikin dengan harta kalian, dengan lisan-lisan kalian, dan dengan jiwa raga kalian. Adapun jihad dengan jiwa raga, turun di medan pertempuran, ini banyak kaidah-kaidahnya, banyak aturan mainnya. Tidak semudah yang dibayangkan oleh kelompok teroris, kelompok khawarij. Ya, asal modal semangat sikat, asal ya pertumpahan darah, tidak. Ada apa? Kaidah-kaidahnya dalam al-Islam. Di antaranya berjihad di belakang pemimpin kaum muslimin. Rasul mengatakan innamal imam junnatun yuqatalu min waraihi. Sesungguhnya pemimpin itu adalah perisai yang kaum muslimin berjihad di belakangnya. Demikian pula ada ketentuan kapan jihad dengan pedang itu apa?
disyariatkan. Seperti yang Rasul contohkan. Ketika Rasul di kota Mekah, sebagian sahabat beliau dibunuh, disiksa oleh orang musyrikin. Tidak ada jihad dengan pedang pada waktu itu. Yang ada jihad di kota Mekah pada waktu itu, jihad dengan Al-Quran, dengan al-ilmu. Allah berfirman, wala tuti'il kafirin wajahidhum bihi jihadan kabira. Ayat ini sepakat ulama tafsir mengatakan diturunkan sebelum Rasul hijrah ke kota Al-Madinah. Artinya Rasul masih di kota Makkah. Turun ayat ini, ada kata-kata jihad, padahal tidak ada jihad dengan apa? Senjata. Kata Allah, jangan engkau mengikuti orang kafir dan berjihadlah melawan mereka bihi dengannya. Kata Abdullah bin Abbas, ai bil Quran, yaitu menyeru umat kepada apa? At-tauhid, menyeru umat kepada ajaran Islam. Ini sekali lagi ketentuan jihad dilihat sikonnya. Kalau kaum muslimin masih lemah, belum siap, atau istilahnya para ulama sekarang ini kaum muslimin jangankan senjata yang berat, jarum itu masih impor dari orang apa? Kafir. Artinya kaum muslimin belum siap, teriak-teriak apa? Jihad melawan apa? Orang kafir dengan senjata. Ini yang dimaksud oleh Imam Abu Ubaid Al-Qasim bin Salam. Kalau memang waktu belum memungkinkan, maka apa? Pending dulu jihad dengan apa? Senjata. Yang ada jihad dengan apa? Al-ilmu, dakwah, menyebarkan kebenaran dan seterusnya. Ini kata Allah, wajahidhum bihi, berjihadlah menghadapi orang kafir dengannya, ayat dengan Quran, kata Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma. Dan inilah juga dicontohkan oleh Nabi Isa alaihissalam di akhir zaman nanti. Dan ini wajib untuk kita yakini, sebagaimana yang Rasul telah sabdakan, pada akhir zaman setelah Nabi Isa berhasil membunuh Dajjal, Allah akan keluarkan Ya'juj wa Ma'juj, dua kabilah dari Bani Adam yang luar biasa kekuatannya. Mereka menumpahkan darah di atas muka bumi ini, bahkan sampai mereka menantang yang di atas langit. Kata mereka, kita sudah bisa menghabisi yang di atas muka bumi, mari kita habisi yang di atas langit. Dan mereka pun apa? Memanahkan ke atas langit. Allah memberikan ujian kepada mereka, diturunkan anak panah tersebut berlumuran darah, seolah-olah mereka apa? Berhasil membunuh yang di atas langit. Nabi Isa pada waktu itu bersama sebagian orang-orang beriman tidak sanggup menghadapi Ya'juj wa Ma'juj. Kita yakin Nabi Isa, Nabi pasti apa? Pemberani. Tapi pertimbangan maslahat wal mafsadah pada waktu itu, nggak langsung ayo sikat. Padahal apa? Mereka tidak punya apa? Kekuatan. Apa yang beliau lakukan? Naik ke gunung. Sambil apa? Berdoa kepada Allah. Dan Allah mengabulkan doa Nabi Isa alaihissalam. Allah turunkan ulat-ulat yang menghabisi Ya'juj wa Ma'juj. Ini yang kata Syekh Abdurrahman Sa'id tadi. Jangan hanya mengimani yang zahir saja, yang nampak-nampak. Imani janji Allah yang gaib. Ya. Jangan kita kalah dengan orang musyrikin jahiliyah. Ingat kisah Abraha ketika menghancurkan Ka'bah. Ya. Abdul Muttalib, kakeknya Rasul, ketika itu tahu unta-untanya sedang disita oleh Abraha. Ya. Kemudian dia datang kepada Abraha, minta dilepaskan unta-untanya. Kata Abraha, ya, kami datang untuk menghancurkan tempat suci kalian. Kok inti ribut masalah apa? Unta. Ini orang musyrik tahu bagaimana kebesaran dan kekuatan Allah. Kata Abdul Muttalib, Anna Rabbul Ibil, aku yang punya unta. Walil Ka'bi Rabbun yahmiha, dan Ka'bah ada yang punya, yaitu Allah, yang dia akan menjaganya. Ini orang musyrik yakin dengan apa? Kekuatan, keagungan Allah Subhanahu wa taala. Sekali lagi, ini salah satu rahasia kemenangan para sahabat Rasulullah SAW. Intan surallaha yang surga. Al-ilmu wal ilmu. Qala Allah wa qala Rasul wa qala sahabat, sampaikan kepada umat. Ini rahasia kemenangan para sahabat. Memang gak kelihatan, wah sok gitu aja bisa menang dari orang kafir. Para sahabat, kita lihat bagaimana mereka apa? Allah menangkan. Ini sekali lagi, ketika dikala
kaum muslimin lemah, sebagaimana kata Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah. Beliau mengatakan al-muslimun idza kanu bi ardin hum mustad'afun falyamalu bi ayatis sabr. Kaum muslimin ketika dalam keadaan lemah di suatu tempat yang mereka lemah, maka hendaklah mereka mengamalkan ayat-ayat tentang kesabaran. Namun kalau mereka punya kekuatan, baru mereka mengamalkan ayat-ayat tentang apa? Jihad. Ini yang Rasul contohkan. Ketika di kota Mekah Rasul nggak punya kekuatan, para sahabat nggak punya kekuatan, ya sudah hijrah, dakwah di tempat lain. Setelah punya kekuatan, ada Fathu Mekah. Jadi sekali lagi, Islam sebagaimana kata Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah, al-Islam la yaqumu illa bi amrain. Islam tidak akan tegak kecuali dengan dua hal. Yang pertama bil ilmi wal bayan, dengan ilmu, yaitu ilmu. Qala Allah wa qala Rasul wa qala as-sahabah. Dan Allah telah berjanji yarfa'illahu alladziina amanu minkum walladziina utul ilma darajat. Allah mengangkat derajat orang-orang yang beriman di antara kalian dan yang diberi ilmu, beberapa derajat. Narfa'u darajatin man nasya. Kami angkat derajat orang yang kami kehendaki. Kata Imam Malik ai bil ilmi. Demikian pula Ar-Rasul sallallahu alaihi wasallam mengatakan innallaha yarfa'u bihadzal kitab aqwaman wa yad'u bil akharin. Allah mengangkat sebagian kaum dengan Al-Qur'an, dengan ilmu, dan Allah menghinakan sebagian mereka yang lain dengan Al-Qur'an tersebut. Artinya sekali lagi, al-ilmu salah satu rahasia kejayaan umat. Dan inilah yang paling utama sebelum jihad dengan apa? Senjata. Ini juga kata Al-Imam Ibnu Qayyim dalam kitab Zadul Ma'ad. Karena bagaimana mungkin orang itu bisa melawan orang-orang musyrikin kafirin di medan pertempuran, sedangkan mereka belum mengalahkan musuh mereka, yaitu dalam jiwa hawa nafsu mereka dan setan yang ada di depan mereka. Kalau kita lihat bagaimana waktu perang Uhud, satu kesalahan sebagian sahabat menghancurkan pasukan muslimin pada waktu itu. Apalagi kalau ada kesyirikan, kebid'ahan, kemaksiatan yang luar biasa, bagaimana akan mungkin menang? Makanya dalam dakwah ahli sunnah wal jamaah adanya tasfiyah wa tarbiyah. Umat akan jaya kalau umat dibersihkan dulu dari kotoran-kotoran yang menempel, kotoran syirik, kotoran bid'ah dan sebagainya. Meskipun tentunya banyak yang tidak ridha. Karena apa? Mungkin kejahilan mereka, kan ada yang iri dan dengki, kadang yang musuh dan sebagainya. Kemudian dengan tarbiyah, mendidik umat Islam di atas Islam yang murni, di atas tauhid dan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian ditambah lagi jihad yang keempat, kata Ibnu Qayyim rahimahullah, jihad melawan pelaku kemaksiatan, kemungkaran dan kebid'ahan. Dengan apa? Dengan kekuatan, kalau yang punya kekuatan, kekuasaan. Kalau tidak ya dengan lisan, kalau tidak memungkinkan dengan hati. Sebagaimana sabda Rasul, man ra'a minkum mungkaran falyughayyiru biyadihi fa illam yastati fa bilisani fa illam yastati fa biqalbi. Barang siapa melihat kemungkaran di antara kalian, rubahlah dengan tangannya, kekuatan kekuasaannya. Jika tidak bisa, dengan lisannya, nasihat atau dengan tulisan. Kalau tidak bisa, maka dengan hati. Itulah selemah-lemahnya keimanan. Itu jihad, banyak tahapannya, banyak kaidah-kaidahnya. Makanya Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah membagi jihad ada dua. Jihad yang syar'i sesuai dengan perintah Allah, perintah Rasul, syariat Allah dan syariat Rasul. Dan yang kedua, jihad yang bid'ah, jihad ala khawarij, kelompok teroris kalau sekarang. Ya, jihadnya asal-asalan, jihadnya tanpa bimbingan qala Allah wa qala Rasul wa qala as-sahabah. Nah, intinya ma'asal muslimin, di antara jihad yang afdal yaitu thalabul ilmi, belajar ilmu agama. Sebagaimana kata Abu Darda radhiyallahu taala anhu, beliau mengatakan man ra'a annal huduwa ilal ilmi laysa bi jihadin faqad naqasa fi aqli wa ra'yihi. Barang siapa menganggap belajar ilmu agama bukan jihad, maka telah kurang akal dan pikirannya. Antum sekarang sedang jihad, jangan ngantuk-ngantukan. Ya. Kata sahabat Rasul yang lain, kalau nggak salah Mu'ad bin Jabal,
wal bahtsu anhu jihadun. Belajar ilmu agama itu jihad di jalan Allah Subhanahu wa taala. Dan itu sekali lagi kata Abu Ubaid Al-Qasim bin Salam, afdal min darbi sayfi sabilillah. Kemudian juga kata Ibnu Qayyim, insyaallah kita lanjutkan atau setelah al-adzan. Wallahu taala alam. Kita tambahkan sedikit pembahasan masalah jihad tadi. Kenapa kata Ibnu Qayyim rahimahullah jihad dengan ilmi itu lebih mulia daripada jihad dengan pedang? Yang pertama, karena tidak semua orang bisa jihad dengan ilmu, kecuali para al-ulama. Al-ulama warasatu al-anbiya. Ini yang bisa berjihad dengan al-ilmu. Kalau jihad dengan pedang, secara umum semua orang bisa. Orang yang awam pun bisa. Maka jihad dengan al-ilmu ini yang lebih mulia. Apalagi yang kedua, sebagaimana kata Imam Al-Bukhari, al-ilmu qoblal qawli wal amal. Ilmu sebelum berucap, sebelum beramal. Maka al-ilmu muqaddamun. Ilmu lebih diutamakan daripada jihad dengan pedang tadi. Terlebih lagi sebagaimana kata Al-Khalifah Umar bin Abdul Aziz, man abadallah bighairi ilmin kana ma yufsidu aktsar mimma yuslih. Barang siapa beribadah kepada Allah, di antaranya berjihad tanpa ilmu, lebih banyak merusak daripada memperbaiki. Dan itu yang kita lihat dari dampak negatif ajaran terorisme, berjihad di atas kejahilan, tidak di atas ilmu, tidak di atas syariat Islam yang benar, maka lebih banyak merusak daripada memperbaiki. Wallahu ta'ala alam. Ya, kita jawab sebagian pertanyaan yang sudah ada. Ini ada pertanyaan yang mirip-mirip atau yang hampir sama. Di antaranya masalah perilaku atau sifat perangai Rasulullah SAW. Ada yang berkaitan dengan sebelum diangkat sebagai nabi. Seperti Rasul dulunya keluar masuk gua Hira. Setelah Rasul diangkat menjadi nabi, Rasul tidak lagi ke gua Hira tersebut. Para sahabat juga tidak pernah mencontohkan. Maka tidak boleh kita napak tilas kemudian semedi di gua Hira, salat sunnah di sana. Salat apa? Dan ini yang terjadi di tengah-tengah sebagian orang yang haji atau umroh kemudian naik gua Hira yang luar biasa tingginya. Ini sekali lagi sudah berbahaya dan juga tidak ada ajarannya alias bid'ah, tidak ada ajarannya dari Rasul, para sahabat Rasulullah SAW setelah Rasul diangkat menjadi nabi. Kemudian kata para ulama, ada perbuatan nabi yang istilah para ulama itu tabaan la qasdan. Contoh terkadang Rasul ketika safar melewati sebuah tempat, pas waktu azan, beliau sholat di tempat itu. Misalnya Rasul safar dari Madinah ke kota Mekah. Ketika datang waktu sholat, Rasul sholat di tempat itu. Ini kebetulan waktu sholat beliau sholat di tempat itu. Rasul tidak memaksudkan itu sholat atau memaksudkan tempat yang barokah. Dijadikan Rasul sebagai sholat. Paham ya? Ini namanya kebetulan waktu azan, waktu masuk sholat, Rasul sholat di tempat itu. Ini namanya perbuatan Rasul yang tidak disengaja di tempat itu. Maka tidak boleh kita namak tilas ngarap berkah di tempat itu. Paham? Dan ini yang pernah diingkari oleh Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Suatu saat Umar bin Khattab bersama sebagian kaum muslimin, entah dari haji atau yang lainnya, tiba-tiba beliau melihat ada sebagian orang tergesa-gesa, istilahnya rebutan tempat untuk sholat. Kata Umar bin Khattab, kenapa mereka ini? Kok tiba-tiba terburu-buru sholat di suatu tempat tersebut? Kata sebagian orang yang berada samping beliau, itu tempat dulu Rasul pernah sholat di situ. Kata Umar bin Khattab, innama halaka man kana qablakum annahum ittakhadhu athara anbiya'ihim biya'an. Sesungguhnya orang-orang sebelum kalian itu binasa karena menjadikan tempat-tempat seperti tadi yang dilewati oleh para nabi sebagai tempat ngalap berkah, sebagai tempat untuk beribadah. Padahal mereka hanya lewat sebetulnya. Paham ya? Beda dengan tempat yang memang Rasul katakan itu tempat yang berbarokah. Seperti
Rasul mengatakan salatun fi masjidi hadza ta'dilu alfa salatin fi ma siwa illal masjidil haram. Rasul mengatakan salat di masjidku, yaitu masjid apa? An-Nabawi. Itu pahalanya 1000 kali lipat dibandingkan salat di masjid lain-lain kecuali Masjid Al-Haram. Ini Rasul apa? Menganjurkan memang itu tempat yang barokah, Masjid apa? An-Nabawi. Atau Rasul memang mengarahkan salat di Masjid Kuba, ya, karena ada pahalanya seperti pahala umrah. Jadi dibedakan mana perbuatan Rasul yang memang itu dimaksudkan oleh Rasul atau sekedar Rasul lewat saja. Ya, sekali lagi butuh al-ilmu wal ilmu. Al-ilmu qabla al-qawli wal amal. Kemudian sunnah Rasul juga kata sebagian para ulama, ada sunnah yang jibiliyah, yang merupakan apa ya? Kebiasaan Rasul yang itu secara zatnya bukan sebagai bentuk ibadah. Seperti Rasul rambutnya ya agak panjang lah. Kata para ulama, secara zatnya itu bukan sunnah yang memang berpahala kalau kita ikuti. Yang berpahala kalau memang niatnya ittiba, ya. Beda dengan kalau kita salat tahiyatul masjid, memang itu secara zatnya salat berpahala di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ya. Kemudian juga sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam ditekankan lagi yang memang ya seperti salat yang muakkadah, salat sunnah yang muakkadah. Tadi bermacam-macam, ada yang wajib, ada yang sunnah, sunnahnya pun ada macam-macam. Ini semua sekali lagi butuh al-ilmu wal al-ilm. Ini ada pertanyaan kurang lebihnya sama tentang membangun bangunan yang di situ ada kekafiran, kesyirikan, kebid'ahan, kemaksiatan. Maka cukup kita jawab dengan firman Allah, wala ta'awanu 'alal itsmi wal udwan. Jangan tolong menolong di atas dosa dan kemaksiatan dan permusuhan. Terkait hadis tentang Khawarij yang berbunyi mereka keluar dari Islam sebagaimana keluarnya anak panah dari sasarannya, pertanyaannya ialah maksud dari kalimat mereka keluar dari Islam itu bagaimana? Atau apakah bid'ahnya mereka ini menyebabkan keluar dari Islam? Kelompok Khawarij, sekali lagi kalau antum mau tahu Khawarij, ya teroris ya sekarang ini, Qaeda atau ISIS dan yang semisal dengan mereka. Rasul telah memperingatkan akan bahaya mereka. Di antaranya kata Rasul dalam Sahih Bukhari, mereka keluar dari Islam agama sebagaimana keluarnya anak panah dari sasarannya. Memang ada perbedaan pendapat dari ulama, apakah kelompok Khawarij itu kafir atau masih muslimin namun mereka sesat. Yang rajih, yang lebih benar, mereka tidak kafir namun mereka sesat dan menyesatkan. Sebagaimana kata Ali bin Abi Thalib sendiri ketika beliau ditanya dan beliau menghadapi sendiri kelompok Khawarij, ya seperti yang sudah kita bagikan bukunya 109 faedah dialog Ibn Abbas dengan Khawarij. Ali bin Abi Thalib ketika ditanya ahum kuffar, apakah mereka kafir? Kata Ali bin Abi Thalib minal kufri farru, mereka lari dari kekafiran. Mereka bukan orang kafir namun mereka sekali lagi sesat dan menyesatkan. Itu yang rajih. Dan sekali lagi sabda Rasul tadi mereka keluar dari Islam, maksudnya mereka masuk Islam cuma ekstrim, mereka berlebihan ya, berjihad namun di atas kejahilan, di atas kebid'ahan. Wallahu ta'ala alam, kurang lebihnya ana mohon maaf. Wa jazakumullahu khairan katsira. Aku qouli hada wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.